Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 6? Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 3 kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1 yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan belajar tentang teks eksplanasi, mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan yang dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Membuat simpulan dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Di sini ada contoh teks eksplanasi, ya, di mana di sini ada bacaan tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Coba kalian baca teks tersebut. Ya, ini untuk paragraf selanjutnya. Ya, identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut ini. Guru contohkan ya. Apa yang di paragraf 1 itu berisi tentang topik masalah atau berupa pembukaan ya. Apa yang dibahas pada teks di atas? Tentang apa tadi? Berisi tentang apa?
Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ya, di sini. Terus untuk paragraf yang kedua, siapakah Thomas Alva Edison? Siapa? Thomas Alva Edison itu lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ya, bisa kamu baca tadi, kamu bisa tuliskan di sini. Terus untuk paragraf yang ketiga itu berupa daratan jelas. Bagaimanakah Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Bagaimana dia kok bisa menemukan bola lampunya? Ya. Terus untuk paragraf yang keempat yaitu berupa simpulan atau pesan pendapat pribadi dari penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison tadi di sini? Ini ya, kesimpulannya ada di paragraf terakhir. Kegigisan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu kesimpulan dari teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, sekarang untuk tugas kalian hari ini yaitu kamu tuliskan ya. Di sini ada teks eksplanasi yaitu tentang roda pengubah wajah dunia. Kamu buat dalam bentuk diagram. Yang paragraf pertama isinya tentang apa? Paragraf kedua tentang apa? Paragraf tiga tentang apa? Dan yang terakhir kamu buat kesimpulannya atau pesan pendapat pribadi dari penulis. Kesimpulan dari bacaan ini itu apa? Dari bacaan atau teks tentang roda pengubah wajah dunia. Itu kesimpulannya itu seperti apa? Ya. Itu saja penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dan Bu Guru ingatkan untuk jangan lupa like, share, dan subscribe Proton Channel ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.